Wisata alam dan religi sangat indah dan menawan hadir di Jembrana. Sidi Tapa Waterfall atau STW terletak di lingkungan Petapa Persidi, berjarak kurang lebih 15 km dari kantor Bupati Jembrana. Lokasi ini sangat layak untuk dijadikan pilihan wisata bagi masyarakat yang menggemari wisata alam dan khususnya wisata religi. Objek wisata yang mulai dikembangkan sejak bulan Juni tahun 2021 tersebut saat ini terus ditata dengan maksimal oleh kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Sidi Tapa sebagai pengolah objek wisata STW ini. Pengembangan STW ini dilakukan swadaya dan dibantu dana dari donatur untuk penataan bangunan serta bantuan pemerintah daerah yang direalisasikan dalam bentuk patung. Salam bahagia untuk pemirsa Jarak Pos TV dimanapun Anda berada. Kali ini kita berada di wisata alam di mana nih Gus Surya? Kita berada di Sidi Tapa Waterfall, Tegar Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali. Dan wisata ini adalah dibentuk oleh Pokdarwis dari Sidi Tapa Waterfall ini. Di sini juga kita bisa melihat ada patung untuk tempat bersembahyangan, juga ada yoga dan tentunya ada air terjun yang sangat menarik di sini. Tadi kita ada batasan Darwis untuk pembentukan tempat wisata alam ini dari infrastruktur tentunya belum dikerjakan secara optimal dan untuk pemerintah terkait agar segera berkunjung dan melihat situasi agar bisa membantu Darwis untuk mewujudkan cita-citanya membangkitkan Jembrana dari segi wisata. Untuk lebih jelasnya kami akan mengupas secara mendalam objek wisata dan religi Sidi Tapa Waterfall di Tegal Cangkring ini. Tapi sebelumnya jangan lupa terus dukung kami dengan cara bagaimana Gus Surya? Dengan cara like, comment, share, dan subscribe video-video kami agar kami bisa selalu memberikan berita yang cepat dan akurat kepada pemirsa di rumah. Selalu kami ingatkan untuk pemirsa di rumah selalu patuhi protokol kesehatan dan yang belum melakukan vaksin harap segera ke gerai-gerai vaksin untuk melakukan vaksin. Gus Surya memang sudah vaksin? Sudah. Vaksin yang ketiga? Kita dan tim Jarak Pos TV sudah melakukan vaksin. Wisata STW memiliki konsep wisata alam dengan udara sejuk karena terletak di pinggir sungai yang didukung keberadaan air terjun atau waterfall. Penataan objek STW ini terus dilakukan dengan maksimal sehingga nantinya betul-betul dapat menjadi salah satu pilihan destinasi wisata di Kabupaten Jembrana. Kami sudah bersama kelompok sadar wisata Tegal Cangkring yang membentuk atau membuat wisata alam Sidi Tapa Waterfall ini. Di sebelah saya ada Bapak Pak Agustana. Pak Agustana. Beliau adalah selaku ketua dari Pokdarwis ini. Ketua kelompok Pokdarwisnya di sini. Mari kita berbincang-bincang sebentar. Silakan. Pertanyaan pertama saya bagaimana awalnya ingin membentuk wisata ini? Terima kasih. Pertama kita bentuk destinasi wisata alam ini. Kita bentuk kelompok itu di bulan Juni tahun kemarin. Itu juga karena antusias kami terhadap apa yang pemerintah Kabupaten Jembrana canangkan untuk memajukan desa wisata. Ini adalah salah satu cara kami untuk mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bapak Indra Tambo beserta wakilnya Bapak Imurah Patrakisna. Jadi kami antusias untuk membentuk di desa kami. Kebetulan kami juga punya destinasi yang artinya di dalam pengembangannya itu bagi kami memang sulit. Ya. Tapi dengan kelompok kami yang ada di sini, kami berjuang untuk memberikan bukti kepada pemerintah bahwa kami bisa melakukan sesuatu. Ya baik Pak. Berapa luas lokasi wisata ini? Ini luas daerah yang kami garap ini kurang lebih sekitar 70 aro. 70 aro. Ya, termasuk sampai di bawahnya ke 70 aro. Dengan kontur tanah yang dulunya tidak seperti ini. Dulu nggak bedanya seperti sebuah hutan. Ya. Nah itulah kenapa kami artinya punya inisiatif untuk merubah sebuah hutan menjadi sebuah istana. Jadi sudah seperti inilah jadinya. Walaupun masih tidak sempurna, tapi dari masyarakat yang ada di sini, dari pengunjung sudah banyak yang memberikan apresiasi bahwa apa yang kami lakukan dengan kelompok itu adalah suatu hal yang luar biasa. Ya.
Terus berapa banyak anggota kelompoknya? Ini anggota kelompoknya berapa sih? 15 orang ada. 15 orang. Ya, Ya. 15. Dan semuanya dari Tegal Cangkring. Semua dari Tegal Cangkring. Kebetulan yang kami ikutkan itu pertama dari pemuka desa, seperti ada Haling, kemudian ada Pak Lurah juga, Bendeso juga ya, Bendeso juga ada, dan penyanding di sini yang artinya yang punya tanah di lokasi ini. Ya. Mereka kita jadikan kelompok dan mereka tuh banyak sekali membantu di sini. Nah, dari mana saja wisatawan yang sudah berkunjung ke sini? Pertama yang sudah berkunjung di sini kebetulan masih domestik. Ya, artinya dari warga sekitar sini. Kalau daerah Jemberana sudah banyak yang datang, artinya. Artis juga. Artis kemarin kita mendatangkan artis itu kalau Giring Ganesha. Giring. Ya, vokalisnya Niji pernah di sini. Ah. Beliau lama sekali di sini dan beliau merasa nyaman di sini. Kemarin juga kebetulan mereka ada kunjungan ke Jemberana dan beliau juga menyempatkan diri untuk mampir ke sini. Nah, terkait infrastruktur pembangunan, apakah sudah ada perhatian dari pemerintah terkait? Untuk infrastruktur dari jalan itu Astungkare kita sudah mendapat anggaran sih ya, sudah dianggarkan itu untuk rabat jalan beton itu dari depan itu kurang lebih 300 meter yang kemungkinan akan dieksekusi segera setelah musim hujan ini. Berarti sudah ada ya Pak ya? Udah bantuan ada. Dari dinas terkait tentunya. Jadi dinas terkait sudah luar biasa sekali. Apakah ada sumbangan lain dari selain dinas? Dari dinas itu bang, yang pasti itu dana kita dapat dana perubahan ya untuk pembuatan patung itu yang jadikan dana perubahan, dan sumbangan dari stakeholder, dari teman-teman, artinya ada sumbangan pribadi banyak, termasuk pertama dari Pak Tengah Tambo juga ada, dari Pak Wakil, kemudian dari teman-teman anggota dewan, dari masyarakat, dari para pengusaha, dan dari ini ya pekerja migran Indonesia yang dari Jepang. Itu banyak sekali membantu kami di sini. Artinya mereka juga ingin memajukan karena wisata di Jemberana. Kita sampaikan pada awal pembentukan ini kita up di medsos, itu kan dilihat dari banyak orang. Artinya mereka sudah antusias sekali untuk memberikan, artinya membuktikan bahwa mereka tuh mempunyai rasa nasionalisme terhadap apa yang ingin dibangun di Tedak Leher itu sudah luar biasa sekali. Baik Pak. Nah, terkait dengan kendala, kan pasti ada kendala Pak ya. Nah, apa kendalanya untuk yang dihadapi saat Kalau kendala kalau dihitung tuh banyak sekali. Itu kendala artinya pertama kita bikin ini dianggap sesuatu yang nggak masuk akal ya. Mustahil. Dianggap sesuatu yang mustahil karena apa yang kita kerjakan ini artinya sesuatu yang tidak mungkin. Tapi justru loh, dengan kendala seperti ini itu kami jadikan cemeti. Itu yang membuat kami merasa dicemeti untuk beraksi. Sehingga kami dengan tim, dengan kelompok di sini mampu mengerjakan Sidi Tapa ini sampai sejauh seperti ini sampai sekarang. Nah, harapan Bapak ke depan bagaimana? Kalau harapan, kalau kita berharap kalau orang tuh banyak sekali berharap, saya tidak banyak berharap saya. Yang penting ini bisa jalan. Artinya bisa memberikan, dalam artian begini, bisa memberikan arti kepada orang, itu aja. Bisa membantu masyarakat di sini dalam hal kemudian untuk meningkatkan sosial, ekonomi, dan budaya. Karena di sini terus terang, pertama kita bikin ini, kita sudah dengan konsep yang sangat luar biasa di sini. Artinya apa yang kita jadikan satu, dari alam, budaya, adat, dan spiritual itu kami kemas jadi satu. Yang rasanya ini di Jemberana belum ada. Kita mencoba sesuatu yang baru ya. Tentunya untuk memajukan wisata daerah Jemberana. Pak, terkait akan dibangunnya jalan tol, harapan Bapak untuk kedepannya apa? Terkait dengan pembangunan jalan tol yang akan dikerjakan oleh daerah Provinsi Bali, itu jalan tolnya kalau nggak salah dari Mengui ke Gilimanuk ya. Itu dampaknya kami berharap itu berdampak sekali kepada tempat kami, karena jarak antara jalan tol dengan tempat kami itu tidak begitu jauh, itu kurang lebih nggak 1 kilo gitu. Ya, harapan kami sih orang yang lewat di jalan tol itu bisa melirik tempat kami untuk dijadikan tempat peristirahatan lah.
artinya bisa menikmati suasana alam. Itu juga akan berdampak positif kepada sosial ekonomi dan pendapatan masyarakat yang ada di sekitar tempat wisata ini. Itu aja harapan kami. Dan semoga itu bisa, artinya walaupun itu sifatnya jalan tol, paling tidak pemerintah itu bisa melirik, artinya dia membuat jalan keluarnya itu biar tidak terlalu jauh dengan tempat-tempat wisata gitu aja. Nah, Bapak ingin menambahkan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau dinas terkait dan semua lini yang ada di Jembrana ini tentunya? Jelas ada Pak. Kalau saya ingin menambahkan itu, kalau saya ngomong bisa 1 hari nanti. Kita tambahkan sedikit aja lah. Ya, Kita tambahkan sedikit. intinya saja lah. Ya. Intinya saja. Artinya apa yang kita bikin ini kan memang feedbacknya itu harus ada dari artinya dari pemerintah, karena pemerintah lah yang membuat artinya terobosan untuk desa wisata. Ya. Jadi harapan kami biar kami bisa dibantu lah secara finansial lah. Walaupun kami memang sudah dianggarkan untuk dapat jalan, tapi ke depannya, sedangkan apa yang kami kerjakan itu masih banyak pekerjaan rumah yang harus kami selesaikan. Terus terang, kalau semangat itu jangan ragukan semangat kami. Tapi secara finansial itu yang kami kalah. Karena di sini kan kita berbicara masalah biaya. Ya, tentunya itu sebuah membangun. Iya, dengan sebesar ini tuh biayanya itu luar biasa. Kalau semangat itu tidak usahlah diragukan semangat kami. Ya, mohon juga kemungkinan nanti kalau ada dari pemerintah, dari Pak Tambo atau Pak Wakil Bupati juga mendengar apa yang kami aspirasikan, ya mohonlah. Biar ikut di follow up. Ya, karena kini kami itu membuat ini bukan angan-angan tai ayam. Kami sedang serius sekarang. Kami sedang serius untuk buat ini. Baik Pak. Itu aja. Boleh sedikit tambah? Ya, silakan. Terima kasih atas kedatangannya dari Jarak Pos. Ya. Nah, saya di sini mewakili teman-teman yang lain. Tadi sudah disampaikan oleh ketua kami yang sudah sangat luar biasa. Beliau ini luar biasa ini ya, dedikasinya di tempat kami ini. Nah, terkait tadi apa yang kami harapkan nanti dari pemerintah gitu ya. Karena kami di sini ingin membentuk destinasi pariwisata. Sedangkan destinasi pariwisata itu tidak cukup hanya dengan STW saja. Dikatakan atau bisa disebut sebagai destinasi pariwisata itu adalah ada tempat-tempat lain yang mendukung gitu loh. Tapi masih di seputaran Tegal Cangkring, karena ini kan kelurahan Tegal Cangkring. Jadi di sini tidak cukup. Walaupun ini sudah jadi, kita sudah grand opening, nanti tidak cukup dikatakan destinasi, harus ada pendukungnya. Nah, kita punya nanti di Menu Anyar ya Pak ya. Di Menu Anyar ada lagi spot-spot pariwisata yang tidak kalah jauh, tidak kalah menarik. Nantinya itu yang ingin kita kembangkan. Jadi kita seperti Bapak Ketua tadi katakan, kita sangat perlu sekali support dari pemerintah terutamanya, karena apapun yang kita, walaupun ini adalah tim kita sebanyak kurang lebih 15 orang ini, semangat tak cukup. Iya, semangat saja nggak cukup. Harus juga ada faktor-faktor lain yang mendukung. Dan tentunya apa yang kita lakukan ini adalah untuk mengangkat Pak ya, kepemerintahan di sini, daerah di sini gitu ya. Tegal Cangkring pada khususnya dan Jembrana pada umumnya. Itu aja sih harapan kami. Semoga nanti pemerintah benar-benar memperhatikan kami, karena ini merupakan sesuatu yang strategis banget terkait dengan jalan tol yang disampaikan tadi. Begitu ada jalan tol Mengui Gilimanuk, otomatis objek-objek wisata pastinya akan dilirik gitu ya, karena durasi perjalanan itu sudah semakin singkat antara Mengui Badung dengan Gilimanuk. Jadi apalagi nantinya di sini akan ada sirkuit dan lain sebagainya. Jadi pariwisata sudah pasti akan jadi tujuan utama oleh wisatawan domestik ataupun mancanegara. Baik, terima kasih. Dengan Ibu siapa? Sis Kartini. Kebetulan saya sekretaris. Oh, sekretaris dari Pokdarwis ya. Nah, itu tadi perbincangan kita dengan anggota Pokdarwis Sri Tapo Waterfall ini. Mereka berharap ada perhatian khusus untuk pembangunan infrastruktur untuk membangun tempat wisata ini menjadi sebuah destinasi yang memang tujuan utama dari wisatawan ke Jembrana. Bali, saya reporter Aji Jamutia dan saya Gus Surya dan kameramen Anggariana beserta Direktur Produksi Dewa Darmada melaporkan untuk Jarak Pos TV.